Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Zumratu Zakia dari Tadris Matematika dari Universitas Al-Falah Sunia dengan NIM 24488223011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks yang diambil dari materi matematika diskrit, dan saya sendiri mengambil mengenai tentang matriks tersebut. Mari kita membahas matriks ini. Matriks. Apa itu matriks? Nah, matriks adalah kumpulan angka yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau persegi, diatur berdasarkan baris dan kolom dan diapit oleh tanda kurung siku seperti ini ya. Nah, tiap bilangan tersebut disebut dengan elemen matriks atau unsur matriks. Nah, ordo matriks ditulis dengan notasi M kali N, dengan M adalah banyak baris dan N adalah banyak kolom. Nah, M kali N. Nah, M itu kan baris. Nah, baris apa sih itu baris? Nah, baris itu di sini guys. Nah, ini baris. Nah, ini M. Jadi itu namanya baris. Sedangkan N itu kan kolom. Jadi ini kolom. Nah, kolom. Ini kolom ya. Ini kolom, ini baris, ini baris. Banyaknya elemen matriks adalah hasil kali dari banyak baris dan banyak kolom. Suatu matriks dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan elemen dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya itu seperti ini. A, I, J adalah elemen matriks A pada barisan ke I dan kolom ke J. Setiap matriks itu huruf kapitalnya itu harus besar, seperti entah itu matriks A, entah itu matriks B, atau matriks lainnya. Elemennya itu jadi kecil seperti ini. Contohnya nih ya, banyaknya barisan matriks A. Contoh nih, banyak barisan matriks A itu ada ini guys, yang tadi saya bilang M itu kan baris, jadi ini baris, ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3. Nah, jadi banyaknya baris matriks A adalah 3. 1, ini kan 1, 2, dan 3, jadi 3. Banyaknya kolom matriks. Nah, kolom matriks itu ini yang tadi saya bilang N itu ya, matriks ini guys, ini maksudnya ini kolom, dan ini baris, ini baris. Oke. Banyaknya kolom matriks A. Nah, banyaknya kolom tersebut jadi 1, 2, 3, 4, jadi 4. Sorry ya kalau jelek. 4. Ordo matriks A. Nah, apa sih ordo? Di sini ordo itu baris. Ordo itu M kali N. Nah, kayak semacam ordonya, misalnya ini M itu kan baris, N itu kolom. Jadi ordo matriks A ada 3 kali 4 ini ya, 3 kali 4. Ordo matriks itu 3 kali 4. Jadi barisnya itu ada 3 dan kolomnya itu ada 4, jadi 3 kali 4. Nah, 3 dikali 4. Nah, banyaknya elemen matriks A. Jadi elemen itu semuanya di sini. Banyaknya matriks A pada elemen ini. Nah, jadi kita hitung nih banyaknya matriks dalam kurung ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, banyaknya elemen matriks A ini adalah 12. Jadi itu kayak semua bilangan lah di dalam matriks tersebut. Yang ini A 23, bacanya jangan 23 ya. Jadi A 23. Nah, maksudnya A23 itu adalah matriks A ini 2. Jadi 2 itu baris 2 kolom 3. Nah, baris 2 ini ya, baris 2 ini. Nah, ini baris 2 ya. Ini baris 2, terus kolom 3. Nah, ini. Jadi kan jawabannya 5 kan? Nah, ini kan 5. Nah, ini 5. Jadi jawabannya 5. Nah, yang A14. A14 ini kan 1, baris 1. Nih, baris 1 ya. Kolom 4. Nah, ini. Jadi jawabannya 1. Nih, 1 di sini. Oke. Oke, selanjutnya jenis-jenis matriks. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Ada 4 yang saya masukkan di PPT tersebut. Yang pertama, matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Yang pertama kita bahas matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang mempunyai banyak barisan dan yang sama. Matriks ini memiliki ordo n kali n. Nah, maksudnya itu baris dan kolom itu sama-sama kayak ini kan n kali n ya. Jadi baris itu harus sama dan kolom itu sama. Seperti contohnya itu di sini. Nah, di sini kan ada baris 2, kolomnya juga 2. Nah, ini namanya ini namanya matriks bujur sangkar. Jadi ini sama, kolom dan baris sama-sama. Jadi 2 kali 2. Ini ordo 2 kali 2 ya. Nah, yang sebelahnya ini barisnya kan ada 3. Baris 1, 2, 3. Nah, kolomnya juga sama ada 3. Nah, ini juga termasuk bujur sangkar karena ini termasuk ordo 3 kali 3. Jadi bujur sangkar itu baris dan kolomnya itu sama. Oke, nah ini juga sama ya. Ini 4, barisnya 4 dan kolomnya 3. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi A, AIJ dikatakan matriks diagonal jika AIJ sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Contohnya ini. Contohnya itu gini guys. Setiap diagonal pertama ini satu. Nah, ini termasuk diagonal ini. Ini termasuk diagonal. Jadi kita harus lihat nih di atasnya dan di bawahnya itu harus bilangan 0. Kalau misalnya diagonal ini ada nolnya, tidak masalah. Yang penting ini di atas ini dan di bawah ini harus 0. Jadi ini termasuk diagonal, sama halnya dengan ini. Nah, yang penting ini guys. Ini maksudnya yang penting ininya harus ada 0. Ini 0. Nah, kalau misalnya nih ya, misalnya ini ada bilangan, ini kan 0 semua toh. Ini 1. Nah, apa ini termasuk matriks diagonal? Nah, ini tidak termasuk karena di sini tidak ada nolnya. Nah, ini sama halnya ini kayak contohnya matriks
3 atas sama bawah. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sama aja dengan ini kalau misalnya 2, ini misalnya di sini 2. Nah, ini apa termasuk matriks diagonal? Tidak, ini bukan lagi matriks diagonal karena di sini udah berbentuk angka lain lagi, bukan 0 lagi. Nah, gitu. Slide selanjutnya, jenis-jenis matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks bujur sangkar yang memiliki elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Oh, yang tadi itu juga termasuk ada di situ, ada matriks identitas juga ya guys. Ini matriks identitas itu kayak gini. Pokoknya matriks identitas dikali matriks identitas itu hasilnya ya itu sendiri, matriks identitas itu. Nah, yang terakhir ini matriks segitiga. Matriks segitiga adalah salah satu bentuk khusus dari matriks persegi. Sebuah matriks persegi dikatakan matriks segitiga bawah jika semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Bernilai 0. Jadi matriks segitiga bawah itu semua elemen di atas itu bernilai 0. Nah, ini kan bernilai 0 nih. Ini kan bernilai 0. Jadi ini membentuk segitiga. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya di atas 0 sama 0 ya nggak masalah. Yang penting ini kan 0 juga. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi ini tetap ini segitiga gitu. Nah, kalau ordo 3x3 ya gini bentuknya. Ini kan 0. Nah, ini kita tarik jadi ini segitiga. Tuh. Oke. Nah, ini sama halnya kayak dibalik lah. Ini segitiga bawah dan segitiga atas itu, kalau segitiga atas itu semua elemennya itu di bawah. Di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, sedangkan segitiga bawah itu nolnya itu semua di atas. Nah, gitu. Nah, ini kan jika semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Sorry guys, ini tadi salah ya. Ini saya coret contohnya. Ini salah nulis tadi saya. Nah, di sini 9700. Nah, ini kan ini persegi nih. Nih, persegi. Nah, sorry segitiga. Nah, ini 0 kan, di bawahnya 0. Nah, ini sama juga ordo 3x3 ini. Nah, ini segitiga ya guys. Nah, ini kan 0 ya. Oke. Tuh. Selanjutnya kita lanjut yang operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Nah, ini harus mempunyai ordo yang sama ya, penjumlahan dan pengurangan. Kayak tadi M kali N, maksudnya itu baris dan kolom itu harus sama. Kayak misalnya ordo 2 kali 2. Caranya dengan menjumlahkan dan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Contohnya nih, kita langsung saja ya. Contoh penjumlahan dan pengurangan kita jadikan 1. Nah, diketahui matriks A min 1. Diketahui matriks A min 1, 2, 3, min 4 dan B 5, 6, 7, 8. Yang C min 3, 2, 9, 10. Tentukan A tambah B dikurangi C. Nah, di sini kita tulis nih jawaban di sini.
A tambah B dikurangi C. Matriks A min 1, 2, 3, dan min 4 ditambah matriks B 5, 6, 7, 8. Nah, dikurangi matriks C min 3, 2, 9, 10. Cara menyelesaikannya itu gini. Min 1 kita langsung saja. Min 1 ditambah 5, habis itu dikurangi min 3, gitu seterusnya. Nah, ini juga 2 ditambah 6 dikurangi 2. Nah, di bawah juga sama. 3 ditambah 7 dikurangi 9. Nah, min 4 ditambah dikurangi 10. Nah, di sini min 1 ditambah 5 dikurangi min 3. Nah, ini tulis semua di bawah. Terus kita jumlahkan min 1 tambah 5, terus dikurangi min 3, dan 2 tambah 6 dikurangi min 2. Nah, hasilnya itu di sini, guys. Kita selesaikan di atas dulu, baru ini hasilnya. Oke. Selanjutnya, perkalian skalar dengan matriks. Nah, ini lumayan ya. Bilangan A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan real. Maka K dikali A adalah matriks yang diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen A. Contohnya itu K dikali matriks A gitu loh. Contohnya itu seperti ini. Diketahui matriks J min 3, 2, 1, min 4 dan K 5, 6, 7, 8. Tentukan. Nah, tentukan ya 3J. Nah, ini termasuk perkalian skalar dengan matriks kayak ini. Bilangan real dikali matriks A. Kita langsung contohnya ya. 3J sama dengan, jadi ini 3 dikali matriks J. Nah, ini 3 ya. 3 dikali matriks J nih. Cara menghitungnya itu gini. 3 ini dikali semua elemen-elemen di dalam matriks tersebut. Jadi 3 dikali min 3, terus 3 dikali 2, 3 dikali 1, dan 3 dikali min 4. Ini ya, 3 kali min 3, 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali min 4 sama dengan min 9, 6, 3, min 12. Nah, ini hasilnya guys. Ini hasilnya. Nah, kita kerjain yang B juga. 2J ditambah 3K. Nah, caranya gimana? Kita harus ngerjain 2J dulu sama 3K. Nah, 2 dikali matriks J, kita kerjain ini dulu. Habis itu kita cari 3 dikali matriks K. Nah, setelah kita menemukan matriks 2J dan 3K, nah ini sudah ketemu ya. Caranya sama kayak di atas. Nah, ini sudah ketemu. Ini jawabannya ini. Nah, baru kita jumlahkan dari hasil 2J matriks ya, dari hasil 2 kali matriks J itu ditambah ini 3K. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya di atas. Nah, ini jumlahkan sama kayak tadi yang cara penjumlahan. Min 6 ditambah 15 ya, 4 ditambah 18. Nah, ini sama aja. Nah, oke. Jadi hasilnya ini. Intinya kalau misalnya ada soal seperti itu, kita kerjakan dulu tuh, cari 2J, maksudnya 2 dikali matriks J gitu. Slide berikutnya, transpose matriks. Nah, apa sih transpose matriks? Nah, matriks yang dibentuk dengan menukar elemen baris dan elemen kolom. Ini nih. Matriks A
kan kolomnya ini ada 2, barisnya juga ada berapa ini? Barisnya ada 3 kan ya, 1 2 3, kolomnya ada 2. Nah ini kita jadikan transpose matrix. Nah caranya itu gini, kolom yang pertama itu jadikan baris guys. Nah kolom pertama itu jadikan baris. Nah kolom pertama ini jadikan baris. Nah akhirnya membentuk jadi A transpose. Nah ini 3 6 1, terus 7 2, ini juga jadikan baris. Oke, yang awalnya tadi kolom jadinya 2 dan baris itu 3, terus dijadikan transpose, jadi kolomnya itu 3 dan barisnya 2. Nah yang slide ini membahas tentang determinan matriks. Nah determinan matriks adalah nilai skalar yang bisa dihitung pada matriks persegi dan memuat informasi tentang matriks tersebut. Simbol determinan matriks A dilambangkan sebagai determinan A atau mutlak A. Contohnya nih, langsung contohnya aja ya. Nah, determinan contohnya itu di sini saya mempunyai ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, ordo 2x2 gimana sih cara mencari determinan tersebut? Di sini matriks A memiliki 6, min 2, 3 dan 4. Determinan A kita tulis langsung ya. Nah, cara mengerjakannya itu disilang. Ini 6 dikali 4 min 2 dikali 3. Nah ini jadi hasilnya nanti dikurang, maksudnya 6 dikali 4 habis itu dikurang, terus habis itu min 2 dikali 3. Nah ini ya 6 dikali 4 24 kan, 6 dikali 4 24, terus ini kan min ketemu min jadi plus guys, 2 dikali 3 6. Nah hasilnya 30. Yang ordo 2 ini lumayan gampang ya, ordo 2x2 maksudnya, sorry. Yang B, nah B ini 3x3, ordo 3x3. Nah cara mengerjakannya ini nggak ada garisnya ya. Bentar, saya kasih garis dulu. Oke. Nah ordo 3x3 itu nih kita buat seperti ini lagi. Nah ini buat ini. Nah ini kita masukkan, tambahkan kolom pertama dan kolom kedua kita isi di sini. Jadi nanti ngerjainnya itu gini, kita pakai metode Sarus. Sebenarnya bisa juga pakai cofactor, cuma saya di sini memakai metode Sarus. Kalian juga bisa memakai cofactor. Saya sendiri di sini pakai metode Sarus, menurut saya itu paling gampang. Ya, cara mengerjainnya itu gini. Kita kali silang. Ini dikali ini, dikali ini juga ditarik ini sampai bawah. Nah, ini ditarik. Jangan lupa diingat juga kalau misalnya turun itu ditambah ya. Ini ditambah gini, maksudnya ini turun kan, tambah. Baru kalau misalnya naik kita pakai kulit. Naik ini dikali juga, ini dikali ini ya. Habis itu ini juga dikali. Ini juga dikali. Nah, kalau naik itu dikurang. Nah caranya kan 1 dikali 0. Tuh kita kerjakan nih yang turun dulu nih. 1 dikali 0, 1 dikali 0, terus dikali 3 nih kan ya. Terus habis itu ditambah ini
dan seterusnya. Ini juga ditambah, terus ini bilangan ini juga ditambah, terus dikurang 2 kali 0 dikali 6 ini guys. Nah habis itu ini hasilnya 1 dikali 0 dikali 3 kan 0, 8 dikali min 1 dikali 2 kan min 16, ditambah 6 dikali 4 dikali 0 itu kan 0 toh. Ini juga 0, ini 0, ini baru 9 ya 9. Nah ini hasilnya. Nah ini kan cuma sisa min 16 dikurangi 96 hasilnya min 102.